Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Halo semuanya, kembali lagi dengan kita Pasti Badung, podcast Globality Badung, pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Nah teman-teman, kembali lagi dengan aku Arum sebagai host kali ini, dimana kali ini aku lagi bareng tamu yang menurut aku luar biasa banget nih. Kali ini kita kedatangan tamu yang merupakan learning manager dari salah satu klub yang ada di Bali. Bareng Kak Fauzan ya? Yes. Benar ya? Kak Fauzan, kira-kira kalian tahu nggak klub yang aku maksud ini siapa? Apa? Yang klub aku maksud tuh adalah, bener banget, Fins Club. Udah jauh banget nih mainnya aku guys. Udah bareng learning manajernya aku ngomong sekarang, ngobrol santai ya Kak. Gimana Kak kabarnya perjalanan ke sini? Amazing ya, karena dari Canggu seperti yang kita ketahui ya, Banjir ya? dengan padatnya lalu lintas, Canggu. tapi ya on time juga. Tadi sudah Iya. jam 10, saya datangnya jam 10, jadi ya lumayan cukup padat, tapi tetap bisa, tetap aksesnya masih bisa digunakan sih jalannya. Kenapa banjir Kak? Asungkara enggak. Asungkaranya di jalan yang saya lewatin enggak ada kena apa-apa sih. Cuman memang lagi padat aja mungkin. Iya, kayaknya Canggu nggak pernah nggak padat Iya. ya Kak. Tapi kesini masih padat. Iya, apa naik mobil kan. Kalau naik mobil Iya. itu bisa satu Iya, kali ya. bener Iya. banget. Jadi gimana nih Kak, first impression Kakak masuk ke sekolah ini yang notabene kan ini SMKTI ya Kak. Gimana sih perasaan Kakak nih bagi sekolah kita gitu? Oke, jadi kebetulan juga saya, kebetulan kita di Fins itu ada bagian hubungan kerjasama, di Iya. mana salah satu peran saya itu bisa memperkenalkan Fins ini kepada seluruh sekolah yang ada di Bali, khususnya ya, Indonesia kalau perlu, Iya, tentang bisa. peluang apa sih yang bisa mereka dapatkan di Fins Beach Club ya, kita sebutnya Fins Beach Club. Jadi ketika saya searching di Google, saya ketemu dengan SMKTI Bali Global, di mana punya jurusan tentang teknik jaringan, Iya, ya, dan benar. banyak lainnya. Iya. Dan saya rasa itu bisa masuk di Fins. Kenapa? Mungkin pertanyaannya banyak. Kenapa Iya, nih iya. pariwisata dan juga Kayak itu jauh IT? banget Jauh nggak sih, banget Kak, ya. kan? Satu bagian otak-atik komputer, Iya, satunya satunya, pelayanan iya kan, pariwisata. jauh banget, Kak. Yes. Tapi mungkin Arum juga harus lihat bahwa pariwisata itu bukan hanya tentang dunia pelayanan, di mana bisnis pariwisata itu tentunya pasti punya satu visi, satu misi. Nah, visi misi itu yang buat si perusahaan ini berkembang. Nah, tugas perannya IT di sini adalah gimana sih sebuah visi misi ini bisa berjalan dan orang bisa tahu nih. Namanya bisnis pasti yang kita harapkan adalah bisa dikenal oleh seluruh Iya, orang. bener. Nah, salah satu fungsi IT adalah dengan di sana tuh membuat website, kemudian mungkin di sosial media mempromosikan. Jadi Iya. akhirnya orang-orang dari seluruh dunia akhirnya lihat nih, oh ternyata ada salah satu beach club nih di Bali yang gede ya, punya plan pariwisata. Nah, disitulah peran IT di situ. Setahu Arum juga ada salah satu anak TI yang baru di sana ya? Gitu. Kak Wahyu ya? Ada Wahyu. Jadi Wahyu kemarin ngechat saya untuk bisa training. Sebenarnya awalnya dari Wahyu ya. Jadi Wahyu akhirnya saya juga searching nih di Google. Ternyata ada sekolah ini adalah berfokus untuk di bidang teknik jaringan, Iya, ada. kemudian bagian IT. Bener. Dan akhirnya Wahyu apply di sini. Ternyata ada nih departemen saya yang sinkron dengan apa yang Wahyu inginkan. Akhirnya ya udah saya terima karena ternyata pembelajaran yang ada di SMKTI dan juga yang ada di Fins Bali bisa selaras. Gitu kan. Yang kita takutkan adalah apa yang dipelajari di sekolah tidak selaras dengan Iya, apa yang itu. di industri. Dan Iya. ternyata bisa nih ada beberapa hal yang memang ternyata nyambung akhirnya. Nah, itu yang membuat saya terima Wahyu saat itu. Iya. Dan itu awal bentuk kerjasama kita. Akhirnya saya tanda tangan MOU bersama Bapak Kepala Sekolah. Dan mungkin kedepannya harapan kita ya pasti anak-anak yang lain juga bisa training di Fins dan bisa mengembangkan bakatnya gitu. Jadi anak IT pun bisa ke pariwisata Bisa anggapannya ya, banget, Kak, ya? bisa banget. Jadi di Fins itu nggak semua orang yang kerja di Fins itu berasal dari pariwisata. Oh, Security kita kan juga nggak seluruhnya pariwisata. iya sih. Kemudian IT kita juga bukan dari pariwisata. Jadi ada yang dari memang kayak Wahyu, dari sekolah yang memang teknik, ada yang dari bisnis manajemen, bahkan ada yang dari pertanian.
Tapi kita kan lihat potensi. Iya sih. Kita Iya lihat sih, potensi. iya. Itu di Vince nih seperti itu. Jadi nggak mesti harus pariwisata, jadi harus yang pariwisata aja. Oh enggak gitu. Beberapa hal memang seperti pariwisata kayak kitchen, memang kan butuh orang yang Iya, memang pariwisata ahli, itu. bartender gitu ya. Jadi kebanyakannya dominannya pariwisata. Tapi ada juga yang dari bukan bar, tapi memang dia punya pengalaman sedikit tentang bar, memang punya potensi, kita terima juga gitu. Jadi dari skillnya. Jadi saya juga mau bantah stigma bahwa mungkin sebagian orang, oh di beach club atau di hotel tuh semuanya orang pariwisata. Enggak. Iya. Oh, Ada yang sastra Inggris, iya karena ada yang translator, iya. kemudian sastra Jepang, banyak. Jadi tidak mesti dari pariwisata, tapi kalau memang mereka punya potensi dan memang Vince membutuhkan potensi itu, kenapa enggak? Iya, Gitu kan? bener Gitu. banget sih. Seperti itu, Arum. Oke, ngomong-ngomong nih Kak, pariwisata nih ya. Menurut Kakak sendiri nih, bagaimana perkembangan industri pariwisata di Bali pasca pandemi? Apakah ada tren baru yang muncul gitu? Karena Kakak kan kerja di pariwisata nih, gimana menurut Kakak? Oke, jadi sebenarnya pasca COVID kan memang banyak perubahan ya. Iya, banyak banget Kak. Banyak banget perubahan. Salah satunya adalah sekarang orang lagi tren tuh wellness tourism. Iya. Orang datang ke Bali, ke Ubud buat slow living, yoga. Dan saya pun akhirnya tertarik untuk coba yoga. Karena trennya sekarang lagi coba itu kan. Dan Bali kan memang terkenal dengan pariwisata ya. Bener. Pariwisata. Dan tren-tren itu akhirnya baru nih. Contoh kayak seperti yang tadi, ada wellness tourism. Orang datang untuk mencoba satu hal yang baru seperti mencari ketenangan. Ya salah satunya di Ubud. Ya kalau orang mau cari ketenangan di Ubud, ada yoga, segala spiritual yang lainnya gitu kan. Kemudian ada juga nih, sekarang saya lagi marak juga nih kafe-kafe sebagai coworking. Jadi orang kalau mau orang kerja remote nih, kantornya di mana, terus kerjanya di mana, mereka cari kafe yang memang untuk nyaman untuk bekerja. Sekarang lagi tren banget tuh di Itu tren Bali. banget, Kak. Karena emang mendukung juga pas kerja tuh kayak ada suasana seneng gitu loh Kak. Gitu. Itu bener Jadi banget. tren-tren itu yang akhirnya berkembang setelah COVID-19 kemarin. Jadi benar-benar pasca COVID itu memang banyak perubahan ya dari segi pariwisata, kemudian dari segi IT juga tentunya pasti banyak perubahan. Nah, yang lagi tren sekarang itu yang mungkin yang kita lihat adalah wellness tourism dan juga sustainable tourism. Gitu banyak sekarang orang yang sadar lingkungan, aksi bersih-bersih pantai, tren benar gitu, ya. Ya, benar banget. Jadi itulah adalah hal-hal yang tren saat ini di bidang pariwisata tentunya. Berarti Kakak yang semua tren-tren itu Kakak ikutin dari gimana? Dari Vince? Jadi gini, karena kita bergerak di pariwisata, Arum, jadi mau nggak mau kita juga harus sadar itu gitu loh. Apa sih yang sekarang orang nih inginkan gitu loh. Bisa nggak sih perusahaan kita adain? Kan setiap orang juga pasti punya ekspektasi, benar ya? Datang ke Bali, oh saya tuh mau ke beach club, tapi beach clubnya yang ramah lingkungan nih. Bisa nggak sih Vince seperti itu? Nah kita wujudin nih pelan-pelan gitu loh. Karena memang juga di Vince ada gerakan Vince Go Green. Baru aja pada bulan for information bulan Juli kemarin, kita launching namanya Bebot. Bebot itu adalah robot untuk pembersih pantai. Gokil. Jadi ketika kita beach cleaning, Bebotnya juga ikut nih. Sampah-sampah kecil yang kita nggak lihat, dia akan tarik-tarik itu. Gitu. Jadi kita memang ada program namanya Vince Go Green. Nah salah satunya adalah aksi bersih-bersih pantai. Gitu ada. Nah bentuk-bentuk kita untuk konsisten adalah dengan cara Bebot tadi itu, gitu. Jadi itu salah satu tren yang kita ikutin juga nih di Vince Bali, gitu. Berarti dari pariwisata juga harus ikut apa tren-tren yang ada ya biar orang-orang tuh berkunjung. Betul. Jadi ada yang daya tarik juga nih. Oh, ternyata di Vince itu juga ternyata udah ekoturism nih, udah sadar tentang perubahan iklim, makanya harus sadar tentang lingkungan sekitarnya. Apalagi kita kan dekat pantai. Jangan sampai kita merusak alam kan. Ya, nanti malah nggak ada yang datang kan. Nggak ada yang datang jadinya, betul seperti itu. Banget. Terus nih, menurut Kakak nih, kenapa sih Bali itu tetap menjadi destinasi unggulan dunia meskipun banyak kompetitor di negara lain? Kayak Arum tuh sadar bahwa Bali itu termasuk tujuan pariwisata yang terkenal gitu. Kayak bule-bule pasti kayak go to Bali gitu loh. Kayak menurut Kakak gimana sih? Kok bisa? Oke, jadi banyak orang sebenarnya yang tak tahu Indonesia tuh Bali aja. Iya benar, bahkan kadang Bali tuh dianggap negara ya kan? Betul. Kamu udah pernah ke Indonesia? Belum. Tapi saya foto kamu di Bali, ya saya udah pernah ke Bali. Bali is part of Indonesia, gitu kan. Benar. Nah, karena memang Bali kan terkenal dari tahun udah lama banget. Iya lama banget emang. 1960-an Bali udah terkenal. Kenapa Bali menjadi destinasi unggul kita di Indonesia, salah satu di dunia juga bahwa pertama Bali tuh punya budaya culture.
dari budayanya Bali ya. Apa namanya, upacara-upacaranya ya. Iya, Kemudian Bali juga masih sangat kental akan istilahnya adat istiadatnya. Contoh kayak beberapa apa namanya, kayak kemarin di Bagarusi nih Iya. upacara. Jadi akhirnya orang tertarik, apa ini yang dilakukan? Benar kata emang Di negara saya nggak ada nih, misalnya kepo seperti bagian itu. gitu-gitu ya. Gitu ya. Kemudian canang ya, Iya. itu kan part of apa namanya, kepercayaan. Iya, benar. Tapi kan orang akhirnya unik nih, apa nih yang ntar di jalan dijelasin, oh ternyata unik ya. Jadi Bali kan memang terkenal dengan budayanya. Kemudian juga di Bali apa sih yang nggak ada? Mau wisata alam, pantai, ke Uluwatu, ke Canggu, Bener. pantai semua. Mau yang tenang, kita ke Ubud. Mau lihat apa namanya, lumba-lumba, kita ke dolphin. Iya, dolphin, Jadi dolphin apa dah. sih yang ada di Bali untuk wisata? Jadi kita tinggal pilih aja, cap-cip aja nih. Bener. Saya aja kalau lagi libur, kemana ya enaknya ya? Mau yang lagi ikut tren nih, anak-anak hits sekarang mau ke Iya. kafe, banyak kan. Jadi Iya. memang mau beach club, ada Fins. Ya kan? Jadi Bener. memang apa namanya, apa sih yang sebenarnya, apa sih yang Bali nggak ada sebenarnya ya? Jadi memang di Bali itu terkenal, what do you want? You can have in Bali gitu loh. Mau wisata apapun Bali ada. Mau wisata budaya, spiritual, ya banyak juga orang akhirnya wisata ke mana, ke Ubud untuk apa namanya, apa, mengeluarkan emosi, kita sebutnya apa sih namanya, aku lupa lagi namanya. Yang apa namanya, apa namanya, aku lupa lagi ya. Jadi wisata spiritual itu akhirnya orang juga penasaran, apa sih ini? Oh ternyata mereka tertarik juga nih. Ya tertarik dengan wisata spiritual itu, walaupun mungkin mereka awalnya mungkin bukan kepercayaan yang ada di Bali, tapi karena mereka merasa tenang, damai, mereka coba ikutin Suka itu deh. dan suka itu gitu loh. Dan akhirnya jadikan itu adalah hal supaya mereka jadi tenang lagi gitu loh. Walaupun mungkin bukan kepercayaan mereka, tapi ternyata Mereka tubuh cocok mereka nih. menerima, akhirnya bisa mereka tenang, mencoba untuk hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya di Bali, ya seperti yang aku bilang tadi, what you have, apa yang kamu inginkan ada di Bali semua gitu loh everything. ya, everything Yes. gitu. Terus masalah kompetitor juga nih Kak, apa yang ngebuat Fins Club itu, anggapannya gini dong, kita kalau usaha pasti kayak biar usaha kita yang dilihat itu, apa sih yang dilakuin Fins Club biar dia lebih dilihat sama turis mancanegara Oke. daripada yang lain. Daripada yang lain. Jadi visi Fins itu sebetulnya adalah creating world best beach club party experience every single day. Kita lagi menciptakan satu beach club terbaik dunia. Iya. Jadi Fins Beach Club itu atau ya Fins Beach Club itu bukan lagi levelnya Indonesia. Maaf. Jadi kita udah masuknya level dunia karena kita mau menciptakan world best beach club. Jadi orang tuh kalau dari dunia dari belahan dunia pun ingatnya beach club, ingatnya Fins. Iya. Kita lagi itu. Iya. Orang bilang emang bisa. Kok bisa? Emang bisa. Bener ya? Pertanyaannya emang bisa nih. Iya. Gitu kan? Kok bisa? Nah, sekarang lihat aja nih. Fins sampai saat ini masih eksis. Masih. Maaf ya, saya nggak sombong ya. Iya, tapi Kita emang bicara bener. fakta. Real. Ya kan? Fins masih eksis sampai saat ini karena memang visi kita itu untuk creating world best beach club dengan mengusung party experience. Jadi dalamnya banyak entertainment, Hanum. Kita bilangnya activation, Hanum. Jadi setiap jam 4 nih, tiba-tiba temanya Meksiko. Datang karyawan saya pakai karyawan Fins Bali pakai topi Meksiko, terus bagi-bagi minuman. Nanti jam 6 beda lagi temanya. Datang botol girls naik motor Harley. Jam 7 datang lagi. Nah, itu experience yang kita inginkan kepada tamu yang datang. Jadi dan every day, setiap hari. Setiap hari Kak? Setiap hari. Jadi nggak ada misalkan Hanum datang hari Senin. Iya. Selasa nggak ada. Ada. Dengan tema yang berbeda. Tak kira itu kayak event-event tertentu di tanggal gitu. Maaf. New Year itu berbeda. Iya. Nah, tapi kalau setiap hari memang ada tema. Kita bilangnya activation. Nah, itu jadi kita nggak mau tamu yang datang hari Senin, kemudian yang hari Selasanya nggak dapat sama yang hari Senin. Iya. Jadi mereka, why gitu kan. Iya. Jadi saya datangnya hari Senin aja deh. Jadi Iya. tamunya di hari Senin doang dong. Dari sana rame ya. Nah, kita kan nggak mau seperti kita mau merata. Nah, itu yang kita lagi buat gitu. Kita yang kita buat saat ini gitu. Jadi entertainment yang kita sajikan juga entertainment yang sedang tren saat ini gitu, lagi motor Harley. Kemudian di Fins kalau Hanum masuk ke Fins itu ada satu mobil warna merah mobil apa namanya yang lagi trademark apa sih namanya? Lupa lagi saya jadinya. Saya deg-degan nih pertama kali soalnya. Saya juga deg-degan. Mobil, apa namanya? Aduh aku lupa lagi yang warna merah. Apa sih yang paling mahal? Porsche. Masih lagi coba Lamborghini. Lamborghini. Warna merah kita lagi pasang di situ tuh.
Jadi ikonnya Vince, kan Vince bilang nih World Best Beach Club. Iya. Buktinya apa? Dengan Lamborghini ini menunjukkan bahwa Vince sudah siap seperti Lamborghini ini. Gitu. Jadi and then juga apa yang tentunya bukan hanya konsep itu Hanum, tapi standar yang kita miliki. Iya. Jadi standar yang kita miliki juga di Vince kita ratain. Makanya kita bentuk yang namanya Vince Academy. Media pembelajarannya. Iya. Mereka pelatihan di situ, dan juga pengembangan karyawan Hanum. Di mana kita ada online training, ada offline training, dan juga ada English education. Jadi peningkatan kualitas karyawan itu yang selalu kita tingkatkan. Jadi tidak berbicara tentang hanya konsep aja nih, tapi orang-orang dalamnya juga tentunya harus berperan penting. Jangan sampai kita udah buat konsep mahal, tapi orangnya nggak siap. Misalkan nih nggak melayani dengan baik. Sama aja kan, gitu loh. Jadi makanya kita buat standar itu tetap sama rata, baik dia anak training, daily worker, staff ataupun manajerial ke atas. Di Vince Academy itu kita buat supaya semua itu merata Hanum. Jadi nggak ada nih, misalkan Hanum anak training tapi nggak dapet training itu nih. Bagian-bagian gimana itu. nih saya melayani tamu dengan baik? Tetap kita akan berikan, kita akan support mereka. Jadi tamu nggak akan lihat, oh saya nggak melayani sama si itu. Kenapa? Karena dia nggak bagus. Jadi kita mau semua tamu tuh ngerasa pelayannya sama, standarnya sama. Nah itu yang sekarang kita lagi fokuskan Hanum, seperti itu. Itu brandingnya. Brandingnya ya. Oke. Terus tadi tak dengar kayak Kak Wahyu tuh masuk ke sana tuh kayak dari Arum tuh bingung dong. Maksudnya kayak kita kan teknologi, kok bisa ke pariwisata? Terus ini sejauh mana sih peran teknologi dan digitalisasi itu dalam membantu bisnis entertainment di Bali, Kak? Oke. Kalau sebenarnya gini, di bisnis apapun Hanum sekarang kita butuh yang namanya teknologi ya. Dan di perusahaan, setiap perusahaan saya rasa ada yang namanya IT. Iya sih. Ada bagian IT yang memang fokus untuk teknologi itu. Kenapa? Setelah COVID, mau nggak mau, suka nggak suka, harus bisa menggunakan laptop. Iya. Orang tuanya pun juga harus bisa, karena anaknya sekolah online kan saat itu. Bener. Nah saat itu kan sudah mulai berkembang. Nah teknologi di situ berperan penting di perusahaan kita, khususnya di pariwisata untuk mempromosikan. Kemudian mungkin Hanum rumahnya di Tabanan, mau ke Vince di daerah Canggu, butuh waktu. Makanya kita siapkan namanya reservasi online. Dia langsung aja klik, Hanum tinggal datang. Atas nama Hanum nih, table ini. Gitu. Jadi udah ready gitu loh. Jadi nggak makan waktu gitu. Hanum juga penasaran nih, misalkan saya mau lihat menunya di Vince apa aja sih? Iya benar. Kita tinggal buka website. Oh ada menu ini. Oh ada menu ini. Jadi kamu bisa siapin. Oh saya nggak makan Chinese food. Ada nggak ya makanan Western? Oh ada. Jadi mereka tiba-tiba ke venue kita, dia nggak kecewa gitu loh. Nah itulah peran IT tadi Hanum. Jadi berperan penting untuk bisa membuat semuanya efisien. Dari mulai reservasi, kemudian fasilitasnya di Vince apa aja sih? Oh, saya nggak mau ini. Oh, ada ini. Saya bisa di sini nih. Gitu kan. Gitu. Jadi itu peran penting yang untuk IT. Jadi IT dan pariwisata sangat bisa berkolaborasi. Ada gitu. berkesinambungan gitu ya. Dan saya rasa sih bukan pariwisata. Mungkin juga setiap perusahaan deh pasti butuh yang namanya IT untuk buat efisiensi dari sistem teknologinya, seperti itu. Oh, pantas ya. Dia pas dengar dari guru-guru kan, itu Kak Wahyu di sana kok. Bang kayak, kok bisa bisnis pariwisata gitu. Cuman gue pikir iya sih make sense sih. Pasti di bagian di sana ada kayak di marketingnya, pasti teknologi make gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang marketing nih Kak. Gimana sih strategi promosi digital dari Vince yang mempengaruhi jumlah pengunjung ke klub Vince-nya? Kayak gimana strateginya? Ini bocoran jadinya ya. Iya dong. Nggak apa-apa. Jadi gini, yang kita gunakan di tim marketing itu adalah pertama tentunya media sosial ya. Jadi ada Instagram. Sekarang kan siapa sih yang punya Instagram? Nggak ada. Nggak ada yang nggak punya kan? Itu. Iya, ibu saya juga punya. Jadinya dulu cuma Facebook doang kan. TikTok ya. Jadi media-media itu yang kita gunakan untuk promosi tentunya. Kemudian juga platform-platform yang ada di ada di jalan ya, ada televisi digital itu juga kita gunakan. Kemudian website ya, kita juga gunakan itu Hanum. Jadi kalau Hanum mau cari info tentang Vince Beach Club tuh apa aja bisa dilihat di situ tuh. Mau reservasi, mau lihat menu, sejarahnya. Kemudian Vince itu sudah sejak kapan sih berdiri? Ada tuh di situ. Terus saya mau melamar kerja di Vince, ada juga tuh di situ. Jadi
apa namanya, itu yang sekarang kita gunakan. Nah, untuk bisa membuat tamu datang itu tentunya pasti kita bikin daya tarik baru. Tentunya kita punya outlet dalam situ. Nah, kita promosikan lewat media sosial itu. Jadi untuk menarik mereka datang, tentunya harus buat konten yang menarik nih. Nah, itulah fungsi dan tugasnya dari tim marketing kita. Jadi kita ada tim marketing yang siap untuk bisa mempromosikan Vince itu kepada tamu-tamu di luar sana. Jadi kalau ada yang bingung, di Vince ada apa aja? Nah, bisa dilihat di Instagramnya. Cek dong ya video-video kita dibuat dari sama tim marketingnya. Seperti itu. Berarti kalau misal nih, Arum kan dari DKV nih. Habis itu otomatis itu tuh Arum belajar tentang desain-desain. Berarti bisa dong ke Vince ya? Ada, kita bagian desain. Nah, coba sekarang pertanyaannya, siapa yang buat logo? Kita. Siapa yang buat skema-skemanya? Atau siapa sih yang buat flyer-flyer itu? Ada orang desain dong yang fokus di situ. Makanya aku bilang, guys, semua orang yang kerja di Vince dari pariwisata. Gitu. Di pariwisata juga, saya juga pariwisata. Jadi saya belajar tentang desain, tapi nggak fokus. Mungkin Arum lebih tools-toolsnya lebih banyak lagi. Nah, itulah yang kita, potensi itu yang kita juga terima di Vince. Gitu. Jadi nggak menutup kesempatan hanya untuk orang pariwisata nih, gitu. Terus Arum gak deh, kalau semisal kita magang di sana, apakah ada kemungkinan untuk netap kerja di sana? Nah, kan tertarik nih ya. Oke. Nah, di Vince itu kita seperti aku bilang tadi ada Vince Academy nih, ada development-nya juga, ya. Jadi pelatihan dan pengembangan. Nah, di situ tuh kebanyakan di Vince itu kita tarik dari anak training sebenarnya. Kenapa dari anak training? Kan anak training masih sekolah nih, kemudian baru lulus sekolah, ya mereka training 6 bulan. Mereka tahu tentang peraturan perusahaan kita. Mereka udah tahu budaya perusahaan yang ada di Vince. Ya, jadi nanti mungkin setelah ini, Anum kalau mau tanya-tanya, Wahyu, di mana sih di Vince? Dia bisa jawab tuh. Karena dia mengalami 6 bulan itu setiap harinya. Nah, kenapa kita ambil anak training, kebanyakan dari anak training? Karena kita merasa gini, daripada kita cari orang baru, kenapa nggak anak training aja yang kita kembangkan? Potensi itu. Makanya tapi saya nggak bisa janji juga nih sama Arum. Nanti bisa Wahyu nanti kalau udah selesai training nih, Wahyu langsung saya jadikan staff. Nggak bisa juga. Kita lihat juga nih, apakah ada posisi yang sesuai. Kalau enggak, ya mohon maaf nih, belum ada. Tapi kalau mungkin one day ada, mungkin saja bisa saya calling, Wahyu bisa nggak nih? Atau Arum bisa nggak nih? Ada posisi nih, coba nih, mau coba nggak gitu loh. Kan udah pernah punya pengalaman di Vince. Jadi nanti mungkin one day ketika Arum mau coba training dan lihat teman-teman di operasional, mungkin bisa tanya nih, yang jadi staff sekarang dulunya adalah anak training. Kebanyakannya dari situ. Kenapa? Karena memang kita fokusnya adalah pengembangan karyawan itu tadi. Daripada kita buang-buang waktu interview orang lagi, kita ambil anak-anak training kita nih. Kecuali kalau memang ternyata nggak ada qualified nih. Ada beberapa departemen yang memang butuh spesialis. Contoh marketing, contoh desain. Nggak semuanya kita bisa ambil dari internal dulu. Memang orang butuh yang spesifik nih. Iya, benar. Gitu. Ya jadi kalau dibilang bisa menetap, bisa saja sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu loh. Seperti itu. Lihat juga nih situasi dan kondisinya. Oke. Terus Kak, menurut Kakak tuh IT tuh juga bisa dipakai untuk meningkatkan pengalaman tamu di tempat di Vince nggak sih? Misalnya kayak lewat sistem reservasinya, membership atau layanan berbasis AI yang lain? Ya, tentunya bisa Arum. Kita kan pakai juga namanya Google Review ya. Jadi kalau mereka mau komen, mereka bisa langsung ke situ tuh. Jadi kita mau lihat nih kualitas kita udah bagus nggak sih? Yang mereka harapkan udah sesuai nggak sih? Nah, kita bisa lihat di situ. Ada yang biasa kita sebutin namanya guest feedback. Nah, biasa tuh teman-teman di operasional khususnya, mereka akan minta nih tamu untuk scan barcode. Terus nanti kita lihat nih apa sih yang jadi komen mereka. Oh, ternyata makanannya seperti ini. Nah, kita tanya nih bagian kitchennya untuk bisa nanti next time seperti ini. Jadi kita bukan kritik itu bukan bukan hujatan bagi kami di Vince, tapi bentuk untuk kita bisa meningkatkan kualitas evaluasi lagi. Jadi kita memang sangat terbuka akan feedback itu. Makanya kita ada yang namanya apa sih kualitas pelayanan yang sudah yang masih harus ditingkatkan gitu. Mungkin servisnya, pelayanannya kita adakan pengembangan lagi nih. Mungkin saja mereka udah lupa. Kita ingatkan lagi. Kita buatin kelas training, kita refresh lagi ingatannya. Ada yang sebutnya sequel of service, bagaimana menyapa tamu, tersenyum. Jadi itu terus kita kembangkan dari feedback itu tadi. Nah, perannya IT di situ kan sebagai medianya kita nih. Kita kan nggak mungkin nih ada tamu, gimana feedback kamu satu-satu? Sedangkan tamu yang datang Vince setiap harinya 1.800-an, 1.000-an. Jadi nggak mungkin setiap orang kita tanyain. Nah, itulah peran IT, peran teknologi tadi nih sebagai media kita untuk bisa tahu
kualitas plan kita seperti apa. Biar lebih gampang ya Bisa Kak ya, gampang, perkembangan gitu. teknologi. Betul. Terus nih Kak, apa sih inovasi digital terbaru yang udah ada atau lagi diterapin nih di Vince untuk menjangkau wisatawan internasional ataupun domestik? Ya, apa sih inovasi kayak gara-gara itu Vince tuh makin terkenal nih gitu. Oke. Ada mungkin? Jadi di Vince itu sebenarnya gini, banyak kita sudah melek teknologi. Aku bilangnya melek teknologi Iya, karena kita iya. sadar tentang teknologi itu memang penting Penting banget. banget di sekarang era digital. Aku jelasin sedikit di Vince itu kita di HRD ada yang namanya media namanya workplace aplikasi. Aplikasi itu untuk absensi karyawan. Jadi mereka nggak usah lagi fingerprint harus Iya, iya. antri panjang. Itu Mereka ya. tinggal buka handphone, foto, udah nih di-upload gitu. Jadi untuk HRD untuk bisa membuat kerjaan kita lebih gampang lagi. Jadi kita kalau mau misalkan penggajian nih, kita tinggal tarik datanya nih dari aplikasi itu. Oh, sekian hari dia datangnya. Gitu. Jadi perhitungan payroll-nya juga singkat. Terus mereka izin cuti sakit, nggak ada lagi kertas-kertas di Vince. Iya. Saya mau ke HRD ambil form. Maaf, di Vince sudah nggak ada. Tinggal buka aplikasi, klik. Saya mau cuti berapa hari, alasannya apa? Approve. Udah gitu doang. Gitu. Jadi banyak aplikasi yang diterapkan. Nah, gimana tadi pertanyaan Arum gimana supaya Dari tamu ini datang nih ke Iya. Vince, apa yang kita lakukan? Ya tentunya Iya. dengan cara melibatkan mereka nih dari konten kita biasanya. Kita minta mereka mau nggak nih kamu Konten. untuk coba konten di Iya. Instagram. Mau nggak mau kita harus bisa minta juga nih partisipasi mereka bahwa supaya orang-orang lain juga tertarik gitu. Iya. Itu salah satu cara. Jadi kalau mungkin Pasti. Arum lihat di media sosial, banyak juga nih tamu yang tertarik untuk bikin konten. Pertama mungkin karena mereka juga suka dengan hal Iya. tersebut. Nah, biasa tuh di kontennya Vince kebanyakannya adalah challenge. Iya. Jadi misalkan nih ada kotak box, mereka tebak nih minuman apa, ini mereka coba minumannya dari blank box tadi. Iya. Nah, jadi akhirnya mungkin tamu-tamu yang lain tertarik, oh ada minuman ini di Vince, ada minuman ini di Vince dengan rasa yang seperti itu misalkan. Iya. Jadi dari konten tersebut, makanya jujur di Vince itu marketingnya memang sangat sudah mulai berkembang juga Arum, karena dari konten tersebut akhirnya tamu tuh datang terus. Bayangin sekarang kita setiap harinya harus bisa mengcover 1.000 sampai 800 sampai 1.000-an tamu gitu loh. Jadi dari konten tersebut gitu ya. Jadi itulah peran IT tadi. Nah, Vince itu sekarang sudah mulai fokus di situ. Jadi perkontenan istilahnya. Kan sekarang udah banyak konten creator ya. Iya. Kita juga melibatkan beberapa Berarti influencer influencer. dari luar, dari Indonesia. Jadi memang itulah cara Vince untuk bisa memperkenalkan di mata dunia gitu. Tapi kalau ada influencer tuh tetap nyari kerjasama gitu. Kerjasama gitu. Jadi mau nggak mau karena juga mereka juga berperan penting juga, berpengaruh Promosiin juga ya. promosiin gitu. Oke. Terus Kak, menurut Kakak nih apa sih tantangan terbesar dalam menggabungkan sektor pariwisata dan teknologi di Bali? Itu kan emang dari kita tahu tuh sangat dulu tuh kayak, nggak mungkin deh gitu. Apa sih tantangan terbesarnya Kak? Oke, tantangan terbesarnya adalah pertama literasi yang mungkin masih banyak orang yang di pariwisata belum sadar akan hal itu. Mereka mungkin saya punya Bener. Instagram, saya Bener punya banget. TikTok, tapi ketika mereka disuruh gunakan aplikasi yang lain, apa nih? Iya. Gimana caranya? Jujur tantangan terbesar kita juga pada saat di Vince saat itu adalah ketika kita baru pertama kali launching aplikasi ini, banyak yang belum paham. Ya. Banyak yang belum bisa. Sebenarnya bukan kesalahan mereka. Nah, bukan kesalahan kita juga. Karena memang tidak adanya pengetahuan tentang penggunaan aplikasi ini. Makanya kita akhirnya terjun ke lapangan langsung menjelaskan seperti ini cara penggunaan aplikasi. Jadi sebenarnya banyak orang yang punya handphone, tapi nggak tahu handphone tuh fungsinya selain Iya. buka Instagram apa aja nih. Fitur-fitur yang lainnya apa gitu iya. loh. Jadi mungkin banyak orang yang masih kurang sadar tentang aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi tren gitu loh. Jadi makanya memang sangat penting yang namanya kita juga literasi. Apa sih yang lagi tren saat ini? Apa yang bisa kita terapkan di perusahaan kita seperti itu. Jadi tantangan terbesarnya mungkin adalah daya baca seseorang atau tentang melek teknologi tadi itu. Mereka mungkin cuma FOMO beli iPhone 17 Pro Max nih, tapi mereka nggak tahu fitur-fitur dalamnya. Seperti itu. Itu mungkin tantangan yang terbesar yang dihadapin saat ini gitu loh. Makanya butuh anak IT ya. Nah, anak IT lah berperan untuk bisa mengembangkan aplikasi tadi atau media-media platform kita supaya bisa lebih berkembang lagi. Nah, gitu seperti itu. Jadi Kakak ini termasuk tim yang mikir bahwa anak IT itu
emang sangat dipentingkan untuk kedepannya ya. Iya, Bunda? iya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, IT akan berkembang, pariwisata berkembang, sama-sama berkembang Iya, ceritanya. iya. Jadi kita bisa berkolaborasi di situ. Jadi akhirnya dengan perkembangan pariwisata dan juga IT, sektornya jauh lebih luas cangkupannya seperti itu. Oke, benar. Terus Kak, apakah ada peluang kolaborasi antara bisnis hiburan dengan startup IT lokal untuk memperkuat ekosistem pariwisata Bali? Tentunya. Jadi di Bali juga banyak perusahaan-perusahaan startup ya yang baru merintis. Nah, Nah itulah peran mereka sebenarnya bagaimana mereka mempromosikan ke sektor pariwisata nih aplikasi yang mereka punya atau media-media yang mereka punya. Jadi mereka bisa berkolaborasi antara sektor pariwisata dan juga IT ataupun startup IT tadi gitu kan. Jadi apalagi sektor pariwisata di Bali kan sudah besar ya. Iya. Rata-rata juga perusahaan-perusahaannya udah gede-gede nih. Nah, startup itu bisa nih datang ke perusahaan tersebut untuk bisa bekerja sama atau berkolaborasi. Jadi tidak ada istilah gini. Kalau kesulitannya ya paling bagaimana mereka bidding, negosiasi aja sebenarnya. Tapi kalau bisa kolaborasi, bisa banget kolaborasinya. Karena memang IT kita butuhkan di pariwisata, bagaimana supaya bisa efisien lagi nih sistemnya. Jadi orang reservasi nggak usah catat manual, misalnya langsung booking aja. Orang mau lihat menu nggak usah datang ke Vince dulu untuk lihat menunya, bisa lihat di website lagi. Nah itulah penting IT di pariwisata tadi. Nah tentunya pasti bisa berkolaborasi seperti itu. Benar. Ternyata agak lumayan rumit ya Kak ya. Iya. Kalau Kak mau minum Kak silakan minum. Nggak apa-apa, boleh. Oke. Oh kalau ini out dari teknologi sih. Aku tiba-tiba kepikiran tadi pas Kakak ngomong. Kakak tuh ada gitu nggak sih kepikiran tentang kalau semisal pariwisata di Bali tuh mati gitu loh. Kayak pas COVID waktu itu kan benar-benar pariwisata. Saya kan keluarga Arum tuh ada pastinya kerja di pariwisata. Dan itu benar kayak bikin terpukul banget dong Kak. Gara-gara COVID itu tiba-tiba pariwisatanya stop gitu. Gimana sih Kak? Misal semoga tidak terulang lagi tuh gimana Kakak menanggapinya hal tersebut? Sebetulnya pada saat COVID itu banyak hal juga yang bisa dilakukan dengan online. Contohnya misalkan kita pariwisatanya kita masuk ke bagian digitalisasi. Contohnya gini, misalkan saya bisa menari, saya kan tetap bisa ngajarin lewat Zoom. Jadi teknologi yang kita miliki itu jangan disia-siakan sebenarnya. Dengan Zoom tadi orang bilang, oh saya kan seorang guide nih. Nggak ada tamu yang datang, saya kehilangan pekerjaan. Siapa yang bilang? Bapak ibu yang guide punya bisa bahasa Jepang, bahasa Jerman segala macam, bisa ngajarin anak-anak yang butuh private school. Kan sekarang bahasa orang mau nggak mau harus bisa berbahasa asing. Banyak yang nyari cerita privat. Iya. Jadi yang guide tadi bisa jadi private dengan online atau dari luar Indonesia nih. Mungkin harganya Bapak bisa misalkan rata-rata guru bahasa Jerman 500.000. Karena mau nggak mau harus maksudnya mau supaya ada yang datang, mungkin diturunin sedikit. Bener. Tapi banyak orangnya kan bisa seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya pariwisata tuh aku bisa bilang ya nggak bisa mati sebenarnya karena banyak hal yang bisa kita kembangkan. Orang-orang dari luar Indonesia ya. Kenapa datang ke Bali? Pertama mau lihat budayanya. Tapi misalkan kayak Arum bilang nih, karena COVID, jadi nggak bisa datang ke Bali. Kan bisa jualan tuh video bagaimana menganyam, bagaimana buat gelang. Budaya-budayanya ya? Budaya itu yang sebenarnya kita bisa buatin video dari channel YouTube, misalkan. Dari kita saat ini kita podcast untuk bisa memberikan informasi kepada orang luar. Benar kan? Iya. Pariwisata pun bisa seperti itu, Hanum. Jadi orang-orang yang punya potensi bisa nih, contoh lagi nih, kita di Tanah Lot, nggak ada yang datang karena COVID. Orang bisa konten ini Tanah Lot, sejarahnya seperti ini. Orang akhirnya bisa tahu belajar lewat situ, jual video di internet kan sekarang banyak seperti itu ya. Foto-foto pemandangan itu dijual, dapat duit, menghasilkan. Jadi sebenarnya gini, tergantung kita mengembangkan. Makanya aku bilang kebanyakan orang tahu menggunakan laptop tapi nggak tahu fitur dalamnya. Sama juga dengan IT. Seperti itu. Jadi kalau Hanum bilang pariwisata mati, sebenarnya bisa aja nggak mati kalau kita bisa mengembangkan itu. Gitu. Berarti pas COVID waktu itu pasti kakak terpukul, cuman kakak fine-fine aja enjoy. Maksudnya gini, karena menurut aku it will be gone. Maksudnya ini akan berlalu ya. Jadi kita juga mungkin saat itu diminta untuk siap untuk teknologi. Mungkin saat itu adalah
kalau mungkin saat itu nggak ada COVID, kita nggak akan terbiasa dengan teknologi, masih manual mungkin. Karena karena orang nggak terbiasa dengan Zoom meeting. Iya. Datang meeting, kita kumpul nih meeting. Tapi karena COVID mau nggak mau Zoom meeting. Bener. Akhirnya orang tahu apa sih Zoom meeting itu? Ya benar. Tapi emang semenjak COVID baru ditauin kan Zoom meeting tuh. Zoom meeting, Google Meeting, apalagi itu banyak aplikasi yang baru akan kita tahu setelah COVID itu. Iya benar. Jadi seperti aku bilang tadi, semuanya akan berlalu dan akhirnya ada pembelajaran baru tuh di situ. Akhirnya orang jadi melihat teknologi. Orang akhirnya jadi content creator banyak jadi content. Ibu-ibu jadi FB Pro tuh menghasilkan uang. Benar ya? Jadi karena memang pasti ada hikmah di balik itu sebenarnya. Jadi kalau if one day it will be happen again, kita udah tahu, kita udah ready nih apa yang harus kita lakukan. Bener. Gitu. Enjoyin aja jalanin ya. Jalanin aja sebenarnya. Terakhir nih biar kita nggak capek ya Kak ya. Pertanyaan terakhir nih. Apa sih pesan Kakak untuk para pelaku usaha muda di Bali atau pendengar podcast ini nih yang tertarik membangun bisnis di sektor pariwisata berbasis IT? Dan mungkin Kakak juga bisa sampaikan bagaimana mereka tuh bisa terhubung dengan Fins Club, apakah lewat website, sosial media, atau platform tertentu? Oke. Pesannya gimana ya? Karena saya juga bukan pebisnis sebenarnya. Saya kerja di bidang pariwisata, cuman yang mungkin saya bisa kasih tips adalah untuk teman-teman pelaku yang nanti akan terjun di bidang pariwisata dengan berbasis IT adalah harus lebih paham tentang pariwisata juga nih, gitu kan? Misalkan saya buat aplikasi untuk pariwisata, tapi saya nggak tahu pariwisata itu apa. Apa aja sih dalam pariwisata? Ada hotel, ada hiburan keluarga, ada klub malam, ada beach club. Kemudian ada banyak hal yang lainnya. Nah, pelaku calon pengusaha di bidang IT harus tahu nih maunya di bagian apa. Oh, saya mau coba bekerjasama dengan beach club. Berarti harus tahu sektor beach club apa aja. Oh, saya mau coba di bidang F&B. F&B itu apa? Gitu loh. Kita juga di Fins juga ada aplikasi sistem untuk order makanan. Jadi tinggal klik-klik aja langsung masuk ke kitchen orderannya. Jadi nggak usah tulis-tulis lagi. Nah, itu makanya aku bilang orang IT atau pelaku bisnis startup di bidang IT harus tahu dulu nih maunya seperti apa gitu. Harus spesifik istilahnya, harus mendalam dulu sebelum mereka bisa bekerja sama dengan sektor pariwisata tadi itu atau perusahaan pariwisata tadi itu, gitu loh. Gimana cara terhubung dengan Fins? Yang Arum tanya ini adalah untuk apa nih? Untuk bekerja sama atau misalkan untuk kolaborasi atau untuk training? Boleh kayak dari orang-orang tahu juga kerjasama boleh, bebasnya Kakak. Untuk kerjasama mungkin dengan brand-brand mungkin bisa di website Fins ada kontak person, itu akan langsung ke bagian marketing kita. Jadi mungkin misalkan nih brand A yang smartphone mau kerjasama dengan Fins, gimana caranya? Bisa langsung di www.finsbali.com. Ya, jadi langsung ke website aja, atau mungkin nanti Arum mau cari-cari kerja ada finsbali.com/career. Jadi bagian karirnya. Apa sih yang lagi Fins buka untuk pekerjaan nih? Lagi cari apa sih di Fins? Oh, lagi cari bartender misalkan, bisa langsung di situ gitu. Jadi untuk kolaborasi bisa langsung di websitenya, dan juga untuk training bisa langsung mungkin ada juga di di kontak personnya juga di situ, bisa langsung terhubung nanti dengan saya langsung. Jadi untuk bagian training, nanti langsung bisa terhubung dengan saya. Saya akan mengurus dari mulai interview, kemudian nanti mereka ekspektasinya apa, kemudian kayak Wahyu kemarin, Wahyu mau belajar di bidang apa gitu loh, di sekolahnya udah belajar apa, sinkron nggak nih dengan di Fins Bali atau Fins Beach Club? Oh iya, sinkron. Nah itu gitu. Jadi bisa langsung di www.finsbali.com. Jadi semuanya ada di situ. Mau lihat fasilitas Fins apa aja, atau juga buka di Instagram Fins, ada Fins Beach Club, ada @finsbeachclub. Kemudian juga ada di LinkedIn Fins Bali. Jadi bisa dilihat nih informasi-informasi terbaru di Fins. Jadi dari berbagai platform tuh udah ada ya tentang. Oke. Makasih ya Kak, semua tadi benar infonya detail banget. Kakak ngejelasin juga santai guys tentang gimana pariwisata sama teknologi itu bisa terhubung ya Kak ya. Kayak soalnya pasti banyak di bayangan orang tuh kayak teknologi sama pariwisata tuh kayak anggapannya musuh nih, kayak nggak bisa bersatu. Tapi ternyata mereka tuh temenan kan, bestie ya kan, bisa tersambung. Jadi gara-gara kakaknya kita pun jadi semua tahu tentang hubungan antara pariwisata sama IT. Dan mungkin buat kalian yang pengen nanti magang, termasuk aku ya Kak, diingat ya Kak Arum. Boleh. Bisa convince ya teman-teman, jadi kita dapat pelatihan ya Kak di sana ya. Ada pelatihan, ada pengembangan. Jadi kemudian isinya gini, datang ke Fins itu nggak apa-apa, aku selalu bilang kosongin aja gelasnya, nanti di Fins diisi lagi gelasnya, keluar dengan gelas yang sudah full dan ready gitu. Oke. Ya, aku
aku mau masuk deh Kak. Boleh, silahkan Arum ya ya. Kak. Ingat. Nah mungkin itu tadi aku juga ngucapin terima kasih banyak kepada Holyland sama Sriwijaya Kamera atas sarana dan prasarananya, dan tentunya terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Fauzan ya, karena udah datang mau ngasih informasi berbagai macam ilmu ke sini. Makasih ya Kak. Mungkin itu tadi, dan juga makasih teman-teman udah ngelihat obrolan seru kita nih tadi. Semoga apa yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke? Kalau kalian kepo juga episode-episode podcast lainnya, silakan follow up kami di Pasti Badung, podcast Globality Badung. Oke? See you next time. Bye-bye. Bye. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.